tulisan itu kalau mushaf ini ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Tetapi hasil wawancara kami kepada para keluarga, memang Syekh Arsyad Al-Banjari ini dikenal sebagai khattat pada waktu itu. Macam ya. Jadi beliau ini memang dikenal ahli kaligrafi, sehingga tulisan Al-Quran yang ditulis itu ada 3 jilid, 10 juz. Dan ini satu-satunya Al-Quran kuno yang terbesar. Itu enggak yang di Banjarmasin kita cerita ya. Cerita aja. Tidak abad 18, abad 19, rata-rata dari abad 19. Hasil identifikasi kita, Al-Quran yang ditulis abad ke-18 hanya ada 2 mushaf, selebihnya dari abad ke-19. Nah, kira-kira semacam ini, kalau Bapak Ibu melihat Al-Quran ini, tentu saja saya kira sudah akrab, sudah ma'ruf ya. Ini mushaf dari Aceh. Ya, kita mempunyai 36 mushaf dari Aceh, mushaf kuno dari Aceh. Kalau semacam ini adalah mushaf dari Jawa yang biasanya ornamennya itu berbentuk ini ya, geometris semacam itu ya. Biasanya mushaf-mushaf yang dari Jawa. Maka setiap halaman iluminasi ini kayak gini atau ini? Oh tidak, hanya bagian awal, tengah, dan akhir. Ya, itu sudah lazim di Al-Quran kuno di Indonesia. Memang hiasan itu hanya ada di bagian Al-Fatihah untuk awal, kemudian tengah itu ada yang di Al-Kahfi, ada juga yang di Al-Isra awal. Nah, di bagian akhir itu ada di An-Nas dan Al-Falaq biasanya. Ini Bapak ya, ini Al-Quran baru, tapi dibentuk seolah-olah ini adalah Al-Quran kuno. Kita menyebutkan sebagai Al-Quran kuno-kunoan. Jadi semacam ini saat ini sudah menjadi komoditi di Indonesia dan di luar negeri. Ini jangan sampai tertipu, karena sering sekali orang datang ke sini untuk berkonsultasi. Dia sudah membeli dengan harga yang sangat mahal, dikiranya ini Al-Quran kuno yang umurnya udah ratusan tahun. Tetapi hasil penelitian kita ternyata semacam ini adalah home industri yang ada di Madura. Jadi di sana memang ada satu kampung namanya, saya lupa, ada teman kita yang ke sana. Memang satu kampung ini memproduksi Al-Quran semacam ini. Biasanya untuk satu Al-Quran bisa diselesaikan dalam 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Nah, jadi tulisan tangan. 3 minggu udah siap? Iya, makanya kita bisa lihat Bapak, mereka bukan background kaligrafer, mereka bukan khattat, tetapi dikejar harus menyelesaikan secepatnya. jadi tak cantik semacam ini khatnya, dan banyak sekali kesalahan ya, banyak sekali kesalahan. Jadi saya ingin menyampaikan saja, jika menemukan Al-Quran yang semacam ini bukanlah Al-Quran kuno, melainkan iya, hanya untuk perniagaan dan apa ya, semacam kopi. Padahal kita meneliti sudah belasan tahun, tidak ada kita temukan satupun Al-Quran kuno itu yang ditulis di atas dedaunan lontar, itu belum kita temukan. Jadi hasil kreasi orang saja itu ya. Nah, ini adalah mahakarya dari Presiden RI yang kedua. Sebelah kanan kita di sini ada Mushaf Pusaka. Ini adalah mahakarya dari Presiden RI yang pertama, Pak Soekarno Hatta. Ini tulisan langsung. Nah, ini ditulis tahun 1948, atau tepatnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu Pak Soekarno menginisiasi untuk menuliskan mushaf Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Pusaka ini. Ini ada 3 jilid, ini hanya 1 jilid, juz 1 sampai 10, juz 11, 20, dan seterusnya disimpan di storage. Ini ditulis oleh Pak Soekarno pada waktu itu untuk semacam mempersembahkan Al-Quran untuk
rakyat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Berapa kaligrafernya berapa orang? Ini awalnya hanya satu, terus beliau meninggal, terus kemudian diteruskan oleh Pak Faiz namanya, Pak Faiz, sampai sekarang beliau masih hidup di Pasuruan ya. Jadi Pak Faiz lah yang menyiapkan. Beberapa tulisan Wakilah itu sampai juz 21 kalau nggak salah, penulisnya wafat, terus kemudian dilanjutkan lagi. Jadi sempat lama sekali Al-Quran ini belum sampai jadi, hingga sampai belasan tahun, terus kemudian dilanjutkan oleh khatat berikutnya. Jadi siapnya itu hampir berapa tahun? Dari awal sampai akhir 20 tahun? Kisaran kalau nggak salah 11 tahun kalau nggak salah Pak ya. Itu Profesor Salim Fakhri. Nah, beliau ini adalah guru dari Pak Didin Sirojudin. Jadi kalau menurut Pak Kiai Didin Sirojudin, Pak Salim Fakhri ini hanya punya satu murid, dan satu-satunya murid itu adalah Pak Didin Sirojudin itu yang kemudian mengembangkan Al-Quran di lembaga kaligrafi di Lemka saat ini. Nah, beliau diminta nulis oleh Bung Karno. Nah, kemudian di sebelah kita ini ada Mushaf Istiqlal. Ini adalah hanya media penyimpanan aja. Petinya saja, peti kosong. Namun sebenarnya memang konsepnya ini setiap 10 juz itu disimpan di peti ini. Jadi ini bersaf-saf semacam itu, tapi karena pertimbangan keamanan kertasnya, sehingga kita pindahkan di ruang storage yang lebih aman. Tidak seperti Al-Quran pada umumnya, Mushaf Istiqlal itu dia ditulis centering ya. Jadi biasanya rata kanan dan rata kiri, tapi Mushaf Istiqlal ini dia ngambil bagian tengah-tengahnya setiap penulisannya. Sehingga yang biasanya Al-Quran itu selesai dalam 600 halaman, untuk Mushaf Istiqlal ini sampai 910 kalau nggak salah halamannya. Nanti akan kita hadiahkan kepada Bapak Ibu Al-Qurannya, tapi hanya satu kalau Mushaf Istiqlal karena sangat terbatas stok kita. Untuk Al-Quran yang size kecil nanti kita bagikan semuanya sama buku-buku kami. Tidak dijual juga kita. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di ruang pamer Museum Istiqlal. Sesuai dengan namanya, Museum Istiqlal. Istiqlal itu proklamasi kemerdekaan ya. Waktu itu memang museum ini dipersiapkan oleh Bapak Presiden Soeharto untuk menyambut perayaan proklamasi kemerdekaan yang ke-50 tahun. Jadi tahun 1995 waktu itu pemerintah dalam rangka mempersiapkan peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dibangunlah Museum Istiqlal. Nah, kemudian isi-isi dari koleksi yang ada di Museum Istiqlal ini dihasilkan dari Festival Istiqlal. Pada waktu itu di Indonesia itu secara rutin Presiden Soeharto menyelenggarakan setiap event 5 tahun sekali membuat Festival Istiqlal, yang mana Festival Istiqlal ini diikuti oleh semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia pada waktu itu ada 27 provinsi diwajibkan untuk mengikuti festival pameran ini dengan membawa tinggalan-tinggalan artefak atau seni budaya Islam yang ada di provinsinya masing-masing. Nah, kemudian dari festival yang terselenggara 2 kali ini kemudian diangkut di sini menjadi koleksi Museum Istiqlal. Dari barat itu penandanya adalah nisan Malikus Saleh. Ini dari abad ke-13. Ini adalah makam raja pertama, raja Muslim pertama yang ada di Indonesia, yakni Malikus Saleh di Samudra Pasai. Tapi ini replikanya Bapak ya, bukan aslinya. Iya, size-nya sebenarnya bentuk-bentuknya persis seperti aslinya, tapi warnanya beda juga. Kalau di sana ternyata putih, di sini jadi hitam. Ada perbedaan warna juga.
Ini adalah penanda bagi orang Barat. Ini menandakan Islam pertama kali berkembang di Indonesia itu sejak adanya Sultan Malikus Saleh ini abad ke-13. Namun kita baru saja membeli beberapa koin kuno yang baru saja ditemukan di Medan, tepatnya di Tapanuli Tengah. Di sana ada penemuan koin-koin kuno dari pra-Islam hingga dinasti Umayyah Abbasiyah. Itu kemarin kita sudah membeli sebanyak 19 koin. Nah, ternyata setelah kita teliti, ini adalah ada dari abad ke-7, abad ke-8 Hijriah dengan kaligrafi mulai dari kaligrafi Hijazi yang dipakai para sahabat pada waktu itu, kemudian kaligrafi Kufi dan Sulus juga ada gitu ya. Original Pak, kalau itu yang original itu. Asli. Ya? Yang tasnya kata original itu siapa? Dari Balai Arkeologi juga sudah meneliti, terus kemudian di laboratorium. Memang ini dulunya di Tapanuli Tengah ini adalah tempat perdagangan masa lalu, sehingga di sana selain koin kuno, ini yang menjadikan ini sebagai bentuk keasliannya ya oleh para sejarawan. Ditemukan juga berbagai macam artefak-artefak yang lain juga di tempat yang tidak jauh dari situ. Jadi ini sayangnya baru kita beli dan belum di-display di sini. Jadi ini menandakan kita nanti akan berdiskusi tentang perkembangan kaligrafi ya. Kaligrafi yang pertama itu memang di Indonesia adalah bentuk-bentuk Kufi, itu seperti yang tertera di koin kuno ataupun nisan Fatimah binti Maimun dari abad ke-11, itu semuanya menggunakan Kufi. Dan semuanya itu didatangkan dari luar negeri. Kita tidak menemukan bukti adanya tulisan lokal yang muncul pada abad-abad awal itu. Nah, kemudian baru muncul secara perkembangan kaligrafinya itu di abad ke-13 dengan adanya makam Malikus Saleh. Di sini terlihat kaligrafi yang digunakan kaligrafi Sulus yang distylisasi dengan ragam-ragam yang khas dari Aceh. Ini ditulisnya di luar negeri. Ditulisnya di luar negeri kemudian dibawa ke Indonesia. Termasuk juga dengan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Terus kemudian ada beberapa komplek pemakaman di Aceh itu mempunyai bentuk yang sama persis. Ini yang kemudian oleh sejarawan Barat dianggap Indonesia itu Islamnya berasal dari Gujarat, Bapak. Nah, Gujarat, India. Ini berdasarkan teorinya orang Barat. Karena dia menggunakan teori makam ini, ketika diteliti ternyata makam yang ada di Kambai, yang ada di Gresik, yang ada di Aceh, itu persis dengan makam-makam yang ada di Gujarat sana. Ini bisa kita lihat di sini ya, kaligrafi pada zaman dahulu sangat indah ya. Ini di makam Malikus Saleh, terus kemudian makam ini dari Aceh ya. Itu mempunyai bahan yang sama, terus kemudian bentuk kaligrafi dan relief yang sama. Iya, dari marmer. Tapi ini replika aja, Pak ya. Satu-satunya yang asli, ada dua yang asli itu, yang situ sama ini. Ini asli, iya. Diambil dari kuburan. Dari kuburan. Ini juga dulu dipamerkan waktu Festival Istiqlal, terus kemudian dipindahkan ke sini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah karya dari guru kami, Pak Didin Sirojudin. 3 karya ini, kaligrafi lukis di atas kanvas. Kemudian kaligrafi yang ada di sini ini adalah kaligrafi hasil MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi di Indonesia setiap 2 tahun sekali ada MTQ nasional Musabaqah Tilawatil Quran, yang saat ini sudah ada 4 cabang lomba, dekorasi, naskah, hiasan mushaf dan kontemporer, yang mana setiap tahun itu kemudian
disimpan di sini. Jadi ini hanya sedikit saja display yang kita tampilkan di ruang pamer ini, selebihnya ada di ruang storage. Nah, ini juara satu semuanya. Juara 1 sampai harapan aja Bapak. Ini sayang aja, ini kami baru saja selesai menyelenggarakan lomba kaligrafi batik. Jadi kemarin ini dibersihkan semuanya. Jadi belum sempat dipasang lagi nih, caption-captionnya belum sempat dipasang oleh teman-teman. Kaligrafi batik. Iya, kaligrafi batik kita baru saja selesai, nanti tanggal 21 kita akan launching. Jadi nanti di seluruh ruangan ini mau di display kaligrafi batik hasil lomba saja dari 2021 sampai 2022. Ini cabang naskah semacam ini. Nah, ini kaligrafi temporer. Nah, ini di Indonesia ini kabarnya tahun depan mulai ada di perlombakan kaligrafi digital. Digital. Digital.